Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bahas bagian yang pertama tentang teologi kucing dan anjing. Etimologi teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos, yang artinya Tuhan dan logos. Ya, atau dalam perspektif yang lain, ya, teologi secara etimologis juga memiliki arti dan makna kata atau perkataan daripada Tuhan itu sendiri, atau percakapan, ya, antara Tuhan kepada manusia. Nah, teologi ini juga sudah menjadi bagian daripada disiplin ilmu. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi bagian disiplin ilmu, teologi ini sudah juga menjadi salah satu sistem, ya, di dalam pendidikan uh, pelayanan gerejawi. Sehingga itulah yang melatar belakangi lahirnya, munculnya, berkembangnya sekolah-sekolah teologi. Karena dianggap dan dilihat teologi itu sudah semakin mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dan sekaligus juga teologi itu juga, ya, menjadi kebutuhan, menjawab kebutuhan umat manusia. Secara akademis, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi, seperti saya katakan tadi, artinya adalah ilmu tentang Tuhan atau kepercakapan tentang Tuhan dan alam semesta. Jadi waktu kita mendalami teologi dengan di sekolah ini, ya, maka keberimanan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu harus makin meningkat kualitasnya, Bapak Ibu. Itu harus makin dewasa. Ya, sebagai implikasi dari pemahaman firman Tuhan, pemahaman dari setiap apa yang Tuhan ucapkan lewat Alkitab dan juga lewat para nabi dan para rasul. Dan di samping itu, dengan kita memahami dan mendalami teologi, maka kita harus semakin melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga tidak lain tidak bukan adalah karya ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, teologi adalah upaya penyelidikan, menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam paham-paham teologi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelum beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu sudah mendengar bahwa ada orang semakin mendalami teologi, justru dia semakin tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang kita pahami, itu yang saya jelaskan di dalam teologi liberal. Bahkan di sisi lain, ada orang yang makin memiliki pemahaman pengetahuan yang makin bertambah luas tentang teologi. Ya, tetapi tidak semakin yakin dan percaya betul segala yang telah Tuhan sampaikan, segala yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab. Iya, mereka katakan itu adalah dongeng, itu adalah fiksi, bukan fakta. Itulah yang dipahami oleh orang-orang penganut teologi demitologisasi. Nah, saya berharap dengan kita memahami dan mendalami teologi ini, kita tidak ada yang masuk di dalam dua pemahaman teologi tadi. Nah, istilah teologi dalam konteks Kristiani adalah disiplin studi yang mencari pengertian tentang wahyu Allah dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, semakin kita paham, semakin kita mengerti, semakin kita mendalami teologi, maka pengenalan kita kepada Tuhan harus makin bertambah-tambah. Pengharapan kita kepada Tuhan juga harus makin bertambah dewasa. Serta semakin kita mendalami teologi, kecintaan kita di dalam membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dan demikian juga halnya di dalam memberitakan firman atau di dalam memberitakan Injil harus makin membuat kita berani, harus makin membuat kita efektif, harus makin membuat kita leluasa. Maka kesimpulannya, doa saya dengan Bapak Ibu mendalami teologi selama kita di dalam pendidikan ini, ya, saya berharap banyak supaya terjadi pertumbuhan kualitas iman dan juga pertumbuhan secara kuantitas jemaat yang kita layani di gereja kita masing-masing. Teologi bisa juga dikategorikan sebagai pendapat atau pemahaman seseorang dalam mencari pengertian tentang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Atau melalui teologi ini, orang makin memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya.
tapi itu adalah produk karya pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mendalami teologi, maka harus semakin terlihatlah praktek hidup kita harus juga semakin menjadi serupa seperti Kristus sendiri. Nah, lalu pertanyaan lebih lanjut yang lebih khusus kita bahas pada sore hari ini, ada apa dengan teologi kucing dan anjing atau teologi cat dan dog? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi kucing dan anjing adalah pemahaman pendapat dari orang biasa, bukan teolog sebenarnya. Ya, yang melahirkan gagasan pemikiran teologi kucing dan anjing ini bukan seorang teolog, bukan orang awam sebenarnya. Artinya, beliau ini bukan orang yang mendalami secara spesifik, secara detail tentang teologi, enggak. Tapi beliau ini orang yang senang belajar. Ya, dan bukan hanya belajar secara teori, tapi beliau juga senang belajar dengan menganalisis segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, termasuk juga orang-orang yang dilayani. Nah, dari dua pemahaman tadi, pengalaman tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia mencoba menyampaikan gagasan berpikirnya dia sehingga melahirkan teologi kucing dan juga anjing. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia memakai teologi kucing dan anjing? Sebenarnya pemakaian teologi kucing dan anjing ini sebenarnya ini hanya sebagai ilustrasi. Ya, hanya sebagai perumpamaan saja, di mana penulis sedang mau mencoba membedakan karakter kucing dan juga karakter anjing. Yang menurut dia, antara karakter dua binatang ini, ya, juga ini bisa ditarik di dalam membedakan karakter kehidupan orang Kristen masa kini. Di dalam mengasihi dan juga dalam melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya siapa penggagas daripada teologi kucing dan anjing? Penggagasnya adalah Bob dan juga Robinson. Mereka sekali lagi memakai istilah kucing dan anjing hanya untuk memberikan sebuah gambaran atau ilustratif, ya, bahwa sebenarnya sifat daripada kucing dan anjing ini seringkali kita juga bisa menemuinya di kalangan kehidupan jemaat-jemaat Kristiani pada masa ini. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk dengan apa yang dimaksud dengan teologi anjing dan juga kucing. Teologi kucing dan anjing adalah teologi yang didasarkan atas perbedaan sifat, baik kucing ataupun juga anjing. Yang mana kedua jenis binatang ini memang memiliki sifat yang sangat jauh berbeda. Dari dua sifat kedua binatang inilah, ya, penulis, penggagas lahirnya teologi kucing dan anjing ini melihat ada yang bisa kita pelajari, ya, ada yang bisa kita tarik kesamaan. Sifat-sifat orang Kristen, ya, di zaman ini ada yang memiliki sifat dan perilaku seperti kucing dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tapi ada juga sebagian besar orang Kristen yang memiliki kesamaan sifat dan karakter seperti anjing di dalam mengasihi dan melayani Tuhan sendiri. Nah, untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan langsung melihat bagaimana pandangan kucing dan anjing hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dulu di bagian ini, ciri kata, ciri-ciri dan kata-kata yang dikeluarkan, ya, dari ketaatan seekor anjing dan kucing. Ya. Nah, yang pertama, Bapak ya Ibu bisa perhatikan di dalam kolom slide ini ya. Jadi di bagian yang paling kiri itu Bapak Ibu saya jelaskan tentang peran, ciri, ketaatan, dan kata-kata kucing dan anjing. Nah, lalu di bagian kolom yang tengah, ini lebih banyak berbicara tentang sifat-sifat daripada kucing sendiri. Lalu di bagian yang paling kanan, itu lebih banyak berbicara tentang sifat-sifat daripada anjing itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Bagi seekor kucing, ya, kehadiran Allah bagi seekor kucing ini tidak lebih daripada hanya sekedar pelayan. Maksudnya apa?
Bagi seekor kucing, Tuhan itu, Allah itu hanya sekedar budaknya, pesuruhnya, pembantunya. Bukankah cukup banyak orang Kristen, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Kristus yang punya konsep dan sifat seperti kucing ini? Artinya, menjadikan Tuhan itu hanyalah untuk memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan, bahkan keinginannya. Itu yang mau coba digambarkan oleh sifat kucing di sini, hubungannya dengan Allah, menempatkan Allah sebagai pelayan. Ya, saya katakan tadi, hari-hari ini kita bisa banyak menjumpai orang-orang Kristen menempatkan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya, dalam usahanya, bisnisnya, pelayanannya. Tidak lain daripada hanya sebagai pembantu. Ya, hanya sebagai suruhannya. Hanya sebagai budaknya. Contoh paling konkret apa? Tuhan itu hanya diperalat, Bapak Ibu, untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dan bahkan keinginan. Itu aja yang dimaksud dengan arti sikap kucing menempatkan Allah sebagai pelayan. Sedangkan sifat anjing dalam menempatkan Allah, Allah itu diposisikan seperti majikan. Ini sebenarnya sangat terasa, sangat terlihat jelas kok kalau misalkan Bapak Ibu pelihara anjing atau kucing di rumah ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Waktu kita punya seekor kucing saja, maunya kucing itu harus selalu kita layani kan. Harus selalu kita usap-usap dia. Harus selalu kita sediakan makan dan minumnya. Termasuk segala sesuatunya. Tapi waktu kita memiliki seekor anjing di rumah, berbeda posisinya, berbeda penempatan anjing itu terhadap kita sebagai majikan. Anjing itu tidak menempatkan kita sebagai pelayan, tapi anjing itu menempatkan kita sebagai tuannya. Artinya Bapak Ibu, anjing sangat minim menuntut hak terhadap kita. Walaupun mungkin dia sudah kelaparan, tapi jarang dia ribut untuk minta makan. Beda dengan kucing kan Bapak Ibu. Nggak usah sampai kelaparan dia. Sudah ngeong-ngeong aja kerjanya. Oke. Nah, sifat dan karakter orang Kristen, saya katakan tadi ada juga sebagian besar memiliki sifat karakter seperti kucing ini hubungannya dengan Tuhan. Menempatkan Tuhan itu hanya sebagai budaknya, hanya sebagai pembantunya, atau hanya sebagai alat pelengkap penderita dari pergumulan dan persoalan. Sedangkan kalau kita belajar dari sifat anjing sendiri, yang lebih cenderung memposisikan kita sebagai majikan, memposisikan kita sebagai majikannya, sebagai tuannya. Artinya apa? Ini adalah sifat kekristenan yang menempatkan Tuhan di atas dari segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi contohnya, walaupun doanya tidak selalu dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Persis seperti anjing, kalau kita pelihara anjing. Walaupun kita tidak selalu menyajikan makanan yang terbaik buat dia. Dia protes. Tapi apa saja yang kita kasih, dia makan. Bahkan mungkin kalau tidak ada sama sekali yang kita kasih, dia cari makanan di tempat lain. Karakter orang Kristen yang diibaratkan seperti anjing di sini adalah tipe atau model orang Kristen yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya, bukan sebagai pelengkap penderita. Yang berikutnya, bagaimana dengan ciri-ciri kucing Bapak Ibu? Ya, ciri-cirinya itu lebih cenderung mandiri dan sombong. Ya, mandiri dan sombong. Artinya, kalau kita melihat perilaku kucing, cenderung kan egois, hanya mau dimengerti. Tapi kita suruh dia nangkap tikus belum tentu mau. Kita suruh dia ya menjaga makanan supaya tidak dimakan binatang yang lain, justru dia sendiri yang makan. Ini adalah gambaran kehidupan orang Kristen yang seringkali kita jumpai dalam pelayanan Bapak Ibu. Kita bisa banyak menemukan tipe-tipe orang Kristen yang saya katakan tadi, hanya butuh Tuhan itu kalau dia lagi menderita.
Hanya butuh Yesus itu kalau dia lagi ada kesukaran. Tetapi kalau waktu semua masalah pergumulan tidak lagi menghampiri dalam hidupnya, dia buang itu Tuhan. Maka seringkali saya pakai istilah untuk tipe orang Kristen yang mengacu kepada sifat kucing mandiri dan angkuh ini adalah, ya, waktu dia diberkati, puji Tuhan, haleluya. Tapi waktu dia tidak mendapatkan jawaban doanya, dia mendapatkan apa yang jadi harapannya, puji Tuhan, haleluya. Nah, itu kan contoh bentuk kesombongan sebenarnya. Sedangkan perilaku daripada anjing, kalau kita melihat ya ciri-cirinya, anjing adalah salah satu kategori binatang yang paling setia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu nonton berita kematian salah satu ASN karena dia mengungkap satu kasus korupsi di Semarang. Lalu beliau ini dibakar. Dan kalau saya tidak salah, setelah dibakar lalu dipotong-potong. Berhari-hari, berminggu-minggu aparat kepolisian mencarinya. Sulit untuk mencari. Barulah setelah aparat kepolisian meminjam anjing dari si korban. Kebetulan ini korbannya orang Kristen, namanya Paulus ya. Jadi rupanya Pak Paulus ini punya anjing. Dialah anjingnya Pak Paulus inilah yang dipinjam oleh aparat kepolisian. Lalu dibawa ke TKP. Tidak lama Bapak Ibu, anjing Pak Paulus ini membawa aparat kepolisian dan menunjukkan di mana jasad majikannya. Dan ketemu. Ini adalah gambaran pola kehidupan orang Kristen. Ya, yang memiliki motivasi, dia hidup tidak lain dan tidak bukan untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Itu yang selalu ada di dalam pikirannya. Jadi ada kesukaran, ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan. Bagi dia tetap Tuhan segala-galanya. Bagi dia tetap Tuhan penolong yang terbaik. Bahkan dia tidak akan pernah mundur satu titik pun dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Walaupun dia dalam penderitaan. Memang sangat disayangkan Bapak Ibu, jenis jemaat, jenis orang Kristen yang memiliki sifat karakter seperti ini agak minim kita temukan di gereja. Buktinya apa? Setiap ibadah minggu mungkin jemaat kita ada sampai 100, 200, bahkan sampai 1000 orang. Tapi mari kita telisik lebih jauh Bapak Ibu. Berapa persen di antara mereka waktu mereka menantang mereka menjadi untuk terlibat lebih dalam lagi dalam pelayanan. Kadang-kadang justru kita hamba Tuhan sebagai gembala setengah mati menantang. Udah pakai paket B, A, B, C, nggak mau-mau juga. Artinya apa? Hanya 10% saja. Dari jemaat yang datang ibadah setiap minggu yang begitu banyak ini, itu hanya 10% saja yang mereka mau melayani bersama dengan kita di gereja. Ini memberikan sebuah tanda bahwa sangat minim kita menemukan pola karakter orang Kristen seperti anjing yang memiliki sifat setia dan suka melayani. Tapi bagaimana dengan dalam konteks ketaatan? Kucing seringkali memaksa majikannya lah yang harus menuruti kemauannya, keinginannya, dan harapannya. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita punya kucing di rumah kita masing-masing, gampang kok untuk pasti Bapak Ibu ngerasain. Coba saja misalkan Bapak Ibu kita memberikan makanan, ya, kepada kucing, tidak selalu serta-merta kucing itu menyukainya. Bahkan lebih baik dia tidak menyentuh sama sekali makanan itu. Kenapa? Karena bagi dia, kita sebagai majikannya, tidak dapat menjawab keinginannya. Model jemaat yang beginian juga kita banyak temukan di gereja. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pendetanya,
itu justru dijadikan menjadi pembantunya. Justru kita dijadikan menjadi kacungnya. Alasannya apa? Gue udah kasih perpuluhan. Tugas lo sekarang layani gue. Kan kira-kira begitu Bapak. Jadi justru kita yang dituntut untuk melakukan lebih. Tapi dia tidak pernah berpikir apa yang bisa dilakukan untuk pelayanan. Lalu kalau kita mengacu kepada sikap atau perilaku daripada anjing dalam hubungannya dengan ketaatan. Bapak Ibu, kalau anjing itu sudah lama hidup bersama dengan kita, maka ketaatan anjing itu pasti akan makin lebih dan lebih lagi. Bahkan kita usir dia supaya mencari majikan yang baru. Anjing itu tidak selalu serta-merta semangat 45 mencari majikan baru. Enggak. Karena tipe anjing memang tipe binatang yang taat kepada majikan. Kalau kita mau pakai sifat anjing ini di dalam konteks kehidupan orang Kristen, adakah tipe-tipe orang Kristen memiliki perilaku yang taat kepada Tuhan? Ada, tapi memang tidak sebanyak. Ya, tidak terlalu banyak presentasinya. Ukuran yang paling gampang itu sebenarnya saya katakan tadi begini Bapak Ibu. Waktu pandemi datang, model pelayanan gerejawi kan itu berubah 180 derajat. Yang dari tadinya tatap muka harus menjadi online. Artinya apa? Waktu masa-masa atau pola-pola ibadah yang kita lakukan secara online pada saat pandemi datang. Artinya Pak jemaat itu kan Bapak Ibu kan tidak perlu harus keluar rumah mereka ya. Cukup di rumah mereka, duduk manis, mereka dengar pujian, mereka dengar khotbah yang kita sampaikan secara ya online. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat itu serta-merta mau duduk manis dengarkan khotbah yang kita sampaikan secara online itu? Belum tentu juga. Sekarang ini kita rata-rata gereja sudah beralih kepada ibadah pertemuan tatap muka langsung. Pasti Bapak Ibu ngerasain bahwa belum tentu juga jemaat-jemaat yang dulu sebelum pandemi rajin datang masih tetap datang ibadah hari ini. Setiap minggu di gereja kita walaupun sudah tatap muka. Ini adalah model gambaran kehidupan orang Kristen yang saya katakan tadi. Ketaatannya itu masih sifatnya situasional. Anjing memberikan pembelajaran bagi kita, dia adalah seekor binatang yang selalu taat sampai akhir hidupnya. Bahkan saya katakan tadi kita usir dia mencari majikan, dia nggak mau. Kita butuh anak-anak Tuhan. Kita butuh orang-orang percaya yang tetap mengasihi Tuhan, yang tetap konsisten dalam pelayanan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan apapun yang mereka hadapi. Dan saya berharap mari kita juga menjadi orang yang seperti itu Bapak Ibu. Hal yang berikutnya, mari kita juga melihat lebih jauh perbedaan daripada kucing dan anjing dalam hal masalah kata-katanya atau ya kata-kata daripada kucing itu sendiri atau anjing itu sendiri. Kira-kira begini gambarannya Bapak Ibu. Kucing selalu punya harapan. Engkau elus, engkau mengasihi aku pasti Allah. Jadi Bapak Ibu, semakin kita berikan perhatian dan pelayanan yang lebih terhadap kucing, dia akan menjadi besar kepala. Itulah pola kucing, itulah sifat kucing. Kita menemukan juga banyak orang-orang Kristen yang seperti ini, Bapak Ibu. Contoh konkret. Ya. Waktu kita minta seseorang itu misalkan menjadi WL lah. Lalu, kita lebih cenderung memberikan ruang dan kesempatan kepada dia. Artinya kita tidak kasih kepada orang lain. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan ngelunjak kan Bapak Ibu? Ini pernah saya alami juga. Di gereja yang kami gembalakan Bapak Ibu.
Jadi dulu teman saya itu, senior saya itu senang sekali sama seseorang ibu ini. Sehingga setiap minggu ibadah kami itu hanya si ibu ini yang terus menjadi WL seumur hidup di gereja itu. Lalu setelah saya terlibat di gereja itu, saya melihat ini nggak sehat ini. Kalau hanya si ibu-ibu ini terus yang diproyeksikan menjadi WL, ini pasti nanti akan berbahaya. Di sisi lain saya lihat ada orang-orang lain juga yang punya potensi yang sama, punya kerinduan yang sama, punya karakter yang begitu baik, bagus, yang bisa juga dipercaya menjadi WL. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya diskusi dengan gembala senior dan saya berikan masukan begini, Pak, kita perlu melakukan rotasi terhadap para pelayan-pelayan kita di dalam ibadah setiap minggu. Lalu saya tawarkan kepada gembala senior saya bahwa mulai minggu depan saya akan buat jadwal. Ya, pelayan setiap minggu itu harus rolling antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala senior saya katakan, setuju Pak Tony, itu ide yang bagus supaya semua jemaat kita berkembang. Lalu saya buatlah jadwal itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah saya tempelkan di papan pengumuman, lalu si WL abadi seumur hidup ini marah dia, protes dia. Ini siapa yang buat jadwal? Kebetulan waktu itu saya nggak di situ dia ngomong begitu. Dia hanya teriak-teriak waktu itu, waktu saya tidak ada di situ. Tapi biasanya kalau saya di situ nggak berani dia. Dia ribut sama teman-temannya yang lain. Ini siapa yang buat jadwal ini? Saya nggak terima. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tipe model orang Kristen yang saya katakan tadi. Kalau kita kasih kesempatan, kalau kita kasih peluang, jadi ngelunjak, jadi besar kepala. Bahkan saya masih ingat waktu itu, dia ngancam loh Bapak Ibu. Sama gembala senior saya. Kalau saya nggak berani ngancam, dia ngancam. Sama gembala senior saya mengatakan begini. Kalau saya tidak dijadwalkan menjadi WA setiap minggu, saya akan keluar dari gereja ini. Itu kata dia sama gembala senior saya, Bapak Ibu. Saya bilang sama gembala senior saya, kalau dia ngomong begitu ke saya langsung bilang, lebih cepat, lebih baik kau keluar dari gereja. Saya akan langsung saya gituin. Karena pasti ada orang lain yang juga lebih punya sikap hati yang mau diubah dan dibentuk. Nah, Bapak Ibu, model-model orang seperti ini kan kita temukan dalam pelayan. Itu kesamaannya dengan kata-kata kucing. Engkau mengelus-elus, engkau mengasihi aku pasti jadi Allah. Jadi ngelunjak besar kepala. Maka memang dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, kita harus mengubah cara pikir jemaat itu. Ya, untuk memiliki pola sifat seperti anjing. Dalam konteks ini misalkan, kalau anjing kan beda. Engkau mengelus-ngelus, engkau memberiku makan, pasti Allah. Artinya begini, kita rindu semakin banyak orang-orang Kristen Tuhan yang terlibat dalam pelayanan itu tidak hitung-hitungan gitu loh Bapak. Tidak, bukan untuk mencari untung. Ya, bukan juga mau menuntut haknya lebih dalam pelayanan. Bukan. Tetapi tetaplah dia rendah hati. Walaupun mungkin dia tidak lagi selalu WL terabadi setiap ibadah. Karena ada orang lain yang kita kasih kesempatan. Tapi dia tetap menerima itu. Bagian daripada karya Tuhan untuk menumbuh kembangkan semua orang. Kan kita butuh orang-orang yang seperti itu dalam pelayanan. Yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih berhubungan dengan kata-kata kucing dan juga anjing. Ya. Dari sini dapat kita melihat dari tabel tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kucing seringkali dia lebih fokus pada kepentingannya, dirinya sendiri, dan juga hobinya sendiri. Itu yang kita bisa belajar dari perilaku, sifat, dan juga kata-kata dari kucing dalam hal pemaknaan. Bapak Ibu ya. Itu digambarkan dari tabel tadi. Kucing seringkali hanya fokus memusatkan hidupnya hanya untuk kepentingannya. Hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini,
kucing itu, ya, kalau selalu kita terus turuti maunya dia, justru dia yang menjadi majikan di rumah kita, bukan kita. Artinya apa? Perilaku kucing seperti ini kan sangat terlihat di dalam pola kehidupan orang Kristen. Yang seringkali sebenarnya mereka datang ibadah tiap minggu bukan untuk mau meninggikan Tuhan. Kalau mereka pun menjadi pelayan Tuhan bukan sungguh-sungguh untuk mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi menjadi apa? Arena untuk fashion show. Karena mungkin baru beli baju baru atau baru beli perhiasan baru. Dan Tuhan baginya hanya menjadi pembantu atau jadi pelayan. Berbeda dengan anjing. Dari tabel yang sudah kita lihat tadi Bapak Ibu. Anjing lebih banyak fokus atau memusatkan hidupnya dan sekitarnya kepada majikannya. Saya sudah kasih contoh tadi Bapak Ibu. Anjing kalau kita kasih jenis makanan apapun pasti dia mau makan. Dia tidak pernah pilih-pilih. Ya, apakah makanan yang kita kasih kepada dia itu enak atau sangat tidak atau sangat enak atau sangat tidak enak, tetap aja dimakan. Artinya apa? Kita butuh orang-orang Kristen yang memiliki sikap dan perilaku seperti anjing ini. Ya, walaupun tidak selalu doanya dijawab oleh Tuhan, walaupun tidak selalu hidupnya tenang-tenang saja, artinya mengalami kesukaran dan pergumulan, tetap baginya Tuhan adalah segalanya. Saya berharap mudah-mudahan kita juga masuk di dalam pola pikir yang seperti ini, Bapak Ibu ya. Artinya, jangan sampai karena persoalan pergumulan, penderitaan, sakit penyakit menerpa hidup rumah tangga, pelayanan pekerjaan kita, lalu hati kita terganggu di dalam mengasihi dan mempercayai Tuhan. Ya. Mari kita belajar lagi dari tabel yang berikutnya. Apa yang membedakan kucing dengan anjing? Mari kita lihat perbedaan. Yang pertama, kalau kita bicara dalam konteks surga, kucing seringkali punya konsep dan pemahaman. Berjalan mundur dan berkata, saya tidak mau masuk neraka. Ini adalah gambaran karakter orang Kristen. Bapak Ibu. Ya. Berjalan mundur dan berkata, saya tidak mau masuk surga. Artinya apa? Waktu kita tuntut, waktu kita dorong, waktu kita ajar dia, jemaat itu. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Oh, nanti dulu Pak Pendeta. Itu kira-kira responnya. Nanti dulu Pak Pendeta. Itu artinya berjalan mundur, Bapak Ibu. Bahkan dia katakan, lebih baik saya. Ya, tidak usah menjadi jemaat di gereja Bapak. Kalau memang Bapak harus menuntut saya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Jadi ada banyak pola karakter kehidupan orang Kristen seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia mau hidup enak, dia mau hidup kompromi dengan dunia ini, dan juga dia mau hidup berkelimpangan di dalam dosa tanpa harus masuk neraka. Kan tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jelas tuh. Kalau orang mau masuk surga, ya katakan tidak dengan dosa. Bertobat dan hidup dalam kekudusan. Surga hasilnya, ganjarannya, hadiahnya. Nah, tapi saya katakan tadi, bukan pola pikir yang seperti itu yang dimiliki oleh murid orang Kristen yang ala beginian Bapak Ibu. Bukan. Ya, mereka mau hidup dan seenaknya, tetapi tidak mau masuk neraka. Beda dengan anjing. Ya, dalam menyikapi surga, berjalan maju dengan pandangan ke surga, dengan neraka di belakangnya. Artinya apa? Ini adalah pola karakter orang Kristen yang senang hidup di dalam mempertahankan kekudusan kesucian, yang senang hidup di dalam pertumbuhan, yang senang hidup di dalam perubahan setiap waktu. Karena dia tahu, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam perubahan itu akan menuntun dia sampai pada kehidupan di surga. Sehingga dia akan semakin jauh dari neraka. Kita sangat berharap
lebih banyak jemaat-jemaat kita yang memiliki pola pikir atau sifat yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan sifat kucing dalam hubungannya dengan doa? Kucing selalu berharap semua isi doanya tidak lain tidak bukan hanya bicara tentang keinginannya, hanya bicara tentang keperluannya, hanya bicara tentang kesuksesannya. Artinya kita banyak menemukan tipe orang Kristen yang memiliki sifat seperti kucing dalam konteks berdoa. Di mana isi doanya tiap-tiap hari hanya bicara tentang aku ingin A, B, C, D, E, sampai C. Tidak pernah doanya itu isinya mengatakan, pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Enggak. Maka dalam konteks ini sebenarnya ini adalah gambaran pola karakter kehidupan orang Kristen yang hanya memperalat Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam mengikuti ibadah, dan dalam hidupnya. Dan saya kira ini sangat terasa jelas pada waktu kesukaran pergumulan datang. Kita akan langsung menemukan banyak tipe-tipe karakter orang Kristen seperti kucing ini, Bapak Ibu. Salah satu contoh konkret, waktu pandemi datang, lebih dari 1,5 tahun yang lalu, saya justru banyak menemukan, mendengarkan keluhan, ya, beberapa orang pendeta hamba Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Mengapa? Karena tiba-tiba saja ibadah mereka harus dibuat online dan itu mengganggu semua aktivitas pelayanan. Salah satunya adalah mengganggu persembahan masuk. Bapak Ibu mereka marah dan protes sama Tuhan dengan mengatakan Pak Tony doakan ya Pak, saya mau resign jadi hamba Tuhan. Lalu saya tanya, Pak kalau Bapak mau resign jadi hamba Tuhan, Bapak nanti mau menunjukkan surat pengunduran dirinya itu ke siapa? Saya bilang. Ya kepada Tuhan lah Pak Tony. Oh hebat juga Bapak ya, rupanya Bapak tahu ya alamat kode posnya Tuhan ya. Boleh nggak saya dibagi Pak nomor WA-nya saya bilang. Saya bilang, kan Tuhan yang manggil Bapak jadi pelayan Tuhan. Lalu Bapak sekarang karena kesulitan, karena pergumulan, Bapak mau resign jadi hamba Tuhan. Nah, Bapak mau menunjukkan kemana alamat pengunduran dirinya. Setahu saya tidak ada kode posnya Tuhan yang dikasih di dalam Alkitab sebagai tempat kita mengundurkan diri, saya bilang. Nah, itu baru dalam konteks sebagai hamba Tuhan, Bapak. Lebih banyak lagi yang jemaat. Ya. Nah, jadi yang mau saya katakan, pola sikap karakter kucing ini dalam konteks pelayanan dan juga dalam konteks berdoa, banyak sebenarnya kita jumpai di dalam jemaat. Dan tugas kita sebagai gembala, sebagai pemimpin untuk mengubah karakter pola pikir itu. Supaya mereka hendaknya memiliki karakter pola pikir dan sifat seperti anjing. Dimana kalau kita lihat anjing dalam konteks berdoa dan pelayanan Bapak Ibu, semua tentang Tuhan dan kemuliaannya. Jadi, orang Kristen yang benar, yang sejati, dia minta diberkati oleh Tuhan. Hanya supaya melalui semua itu nama Tuhan ditinggikan. Hanya supaya dia makin efektif melayani Tuhan. Itu yang dimaksud dengan semua tentang Tuhan. Bahkan waktu dia mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Dia tetap melihat ada kemuliaan Tuhan juga lewat masalah pergumulan itu. Nah ini orang Kristen sejati yang mengidentikan ya sifat dan perilaku daripada anjing. Ya. Mari kita lihat perbedaan yang lain. Misalkan dalam konteks kerinduan. Kucing rindu untuk dihibur. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan jemaat, ini adalah tipe jemaat yang hanya senang dihibur. Nah, biasanya pola-pola kehidupan jemaat atau karakter jemaat yang seperti ini Bapak Ibu hanya senang mendengarkan khotbah kalau khotbah itu selalu bersinggungan dengan menguntungkan buat dia. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai menyinggung tentang khotbah yang berhubungan dengan dosa, aib, wah, dia begini nggak tertarik gitu. Maka biasanya tipe jemaat yang begini akan senang pindah-pindah gereja. Ya, akan senang pindah-pindah gereja, akan senang pindah-pindah pelayanan. Ya, karena dia rindu hanya untuk dihibur.
Nah, Bapak Ibu kalau masih ingat, minggu lalu kita sudah belajar tentang teologi kemakmuran. Masih ingat Bapak Ibu ya? Pengaruh teologi atau ajaran teologi kemakmuran itu besar loh Bapak Ibu. Karena itu melahirkan pola pikir atau sifat karakter orang Kristen yang hanya mau dihibur, yang hanya mau dapat untung, yang hanya mau diberkati tapi tidak mau menjadi saluran berkat. Dan kalau kita memiliki jemaat yang begini akan melelahkan buat kita untuk melayani. Maka pola pikir karakter jemaat yang begini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, harus kita bina. Tapi jangan dibinasakan. Dibina, dibimbing, dimuridkan. Beda dengan anjing, kerinduannya itu adalah menyembah Allah dan memancarkan kemuliaan Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita tarik ini dengan kehidupan jemaat, sama dengan artinya apa? Inilah model contoh jemaat ya, yang selalu senang menerima ajaran khotbah yang kita sampaikan itu. Entah itu mungkin teguran buat dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Tapi dia selalu menerima itu bagian daripada koreksi, evaluasi, pengubahan, pembentukan buat dia. Cuma sayang Bapak Ibu, agak persentase jenis orang Kristen yang seperti ini agak sulit kita temukan di gereja. Ya. Bagaimana dengan teologi yang dipegang oleh kucing dan anjing? Kucing penganut paham teologi yang penting aman dan sentosa. Yang ini saya katakan tadi, masuk di dalam paham pandangan teologi kemakmuran. Kan itu dasar pengajaran daripada teologi kemakmuran yang sudah kita bahas minggu yang lalu, Bapak. Ya. Di mana orientasi pengajarannya tidak lain tidak bukan hanya sekedar saya berdoa supaya saya dapat berkat lebih banyak, saya melayani Tuhan supaya saya lebih kaya lagi, kan situ dia. Saya baca firman Tuhan supaya saya tidak lagi diproses Tuhan, tidak dibentuk Tuhan lagi melalui tantangan, pergumulan, sakit penyakit. Nyaman gitu maksudnya. Dan kita menemukan cukup masif orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Itu maka saya katakan, ya rasa nyaman ini kan digagas dari paham teologi kemakmuran. Lalu bagaimana dengan anjing? Teologi apa yang dia pegang? Ketaatan. Ya, artinya dalam sukar, dalam duka, dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam kesedihan, tetap dia taat. Biasanya tipe jemaat yang taat seperti ini, Bapak Ibu, tidak terlalu suka pindah-pindah gereja. Ya, karena begitu ya, di mana dia ditempatkan, itu tidak lebih daripada program master plan Tuhan untuk membentuk dia. Waktu ada misalkan pergumulan dialami dalam hidupnya, dia selalu melihat itu dari kacamata Tuhan untuk mendewasakan iman dan pengharapannya. Nah, sekali lagi persentase model orang Kristen yang seperti ini cukup kecil kita temukan di dalam pelayanan. Ini bagaimana dengan tentang pekerjaan, usaha, dan bisnis? Kucing selalu melihat usaha bisnis dan pekerjaan atau pelayanan itu adalah alat untuk memperoleh, mengumpulkan sebanyak mungkin cuan, hepeng, atau uang. Itu yang ada dalam pikirannya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini kan kita juga bisa menjumpai sifat-sifat ini, perilaku-perilaku ini di dalam pelayanan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali. Ya. Ini sehubungan dengan manajemen pelayanan gereja ya. Waktu seorang gembala memakai manajemen duniawi, ya, dalam memanage pelayanannya, dalam memanage gereja, ini akan bawa masalah. Saya kasih contoh. Waktu gereja selalu menjanjikan uang kepada jemaatnya
Ya, yang akan mereka terima kalau mereka mau jadi WL, singers, pemusik, cepat atau lambat, gereja kita itu akan ditinggalkan oleh dia. Bahkan, itu akan menyuburkan di dalam hati dan pikiran orang itu bahwa melayani itu adalah untuk mencari uang. Kan ini juga yang menyuburkan perilaku sifat-sifat seperti ini juga yang menyuburkan konflik di dalam gereja, pertikaian di dalam gereja, perpecahan di dalam gereja. Karena di situ motivasinya. Padahal cuma jadi WL singers. Ya kalau hamba Tuhannya wajar dong. Karena firman Tuhan, hamba Tuhan harus hidup dari pelayanannya ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya dari WL singers, masa harus selalu kita kasih honornya? Itu kan makin membuat motivasi orang itu makin bengkok. Bapak Ibu, di dalam ibadah kita yang saya gembalakan setiap minggu itu, ya, saya tidak pernah menjanjikan, ya, uang kepada setiap WL singer tim pemain musik di gereja di mana saya menggembalakan. Nggak pernah. Apakah komitmen mereka, militansi mereka untuk melayani setiap minggu berkurang? Enggak tuh. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu, tenaga, pikiran mereka. Mereka termasuk persembahan kan mereka kasih juga. Mereka berikan. Walaupun mereka tidak dapat secara finansial dari saya. Ini adalah pola perilaku dari anjing kan sebenarnya. Tidak menuntut. Saya harus dapat apa kalau saya melayani enggak. Tapi apa yang saya berikan kepada Tuhan? Nah persoalan saya katakan tadi. Kadang-kadang kita pendeta terjebak. Hanya supaya orang itu loyal dan lain sebagainya. Lalu kita kasih mereka gaji bulanan. Padahal sebenarnya bukan full time. Beda kalau full time ya Bapak Ibu. Itu berbahaya loh Bapak Ibu. Jadi, nah, tujuan hidup bagi kucing, Allah adalah sarana untuk mencapai tujuan. Artinya apa? Ada banyak model-model tipe-tipe orang Kristen. Ya, keaktifan mereka berdoa, baca firman, beribadah, dan melayani. Tidak lain, tidak bukan. Hanya untuk nyogok Tuhan. Hanya untuk maksa Tuhan. Supaya apa mereka doakan, mereka harapkan. Secara otomatis mudah mereka terima dari itu. Kan banyak kita menemui perilaku dan sifat-sifat orang-orang Kristen seperti itu kan Bapak Ibu. Maka itu doanya tidak dijawab. Itu persoalannya pergumulannya tidak selesai-selesai. Apa yang terjadi? Orang ini pundungan. Orang ini mengambil jarak dari Tuhan. Orang ini tidak pernah kelihatan lagi di gereja. Kita tantang dia melayani. Dia bilang, nggak tertarik. Bapak Ibu mayoritas loh. Kita menemukan pola dan karakter seperti ini dengan tengah jemaat. Kalau anjing berbeda. Ya. Dalam hal melihat tentang tujuan hidup. Hanya selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati majikan saya. Itu orientasi cara berpikirannya. Artinya apa? Ini adalah pola cara berpikir karakter orang Kristen yang benar. Di mana dia selalu melihat, kalau saya hidup hari ini, saya harus menunjukkan kehidupan saya hari ini untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jadi orientasi tujuan hidupnya berbeda. Kalau kucing tadi, ada tipe orang Kristen di mana orientasi hidupnya itu mengasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan hanya untuk supaya apa? Supaya Tuhan mudah menjawab doanya. Supaya Tuhan selalu memberikan apa yang dia inginkan. Maka waktu itu tidak, waktu hal-hal seperti itu tidak terrealisasi, tidak terjawab, pundungan dia. Anjing. Orientasi hidupnya itu adalah bagaimana saya memberikan yang terbaik bagi majikan saya. Artinya, ini adalah pola gambaran karakter kehidupan orang Kristen.
yang selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, persoalan, pergumulan, tantangan yang sedang saya alami. Itu yang selalu ada dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa sih contoh cara pandang kucing yang salah? Yang saya katakan tadi ini sebenarnya bicara tentang ya kehidupan orang-orang Kristen di setiap zaman. Nah, yang pertama, tentang soal berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah papamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaummu di muka bumi dapat berkat. Kalau kita mau melihat lebih jauh kejadian pasal 3, kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Dalam konteks ini kan Allah siap sigap selalu ya memberikan berkatnya kepada Abraham. Tetapi banyaknya berkat yang dijanjikan dan diberikan Tuhan kepada Abraham itu tidak boleh hanya berhenti dinikmati oleh Abraham seorang diri. Tetapi berkat-berkat Tuhan yang diterima oleh Abraham itu harus disalurkan kepada orang-orang lain. Kan itu arti dari ayat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini kan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mau membawa ayat ini sehubungan dengan membedakan dua sifat kucing dan anjing tadi Bapak Ibu. Ya. Kucing hobinya, senangnya mengumpulkan berkat. Atau hanya menjadikan dia menjadi lumbung berkat. Tapi dia sulit sukar. Bahkan tidak mau menjadi saluran berkat. Anjing. Dia lebih senang untuk menolong majikannya. Yang artinya apa? Dia lebih senang, lebih menyenangi untuk jadi saluran berkat. Maka anjing itu selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab pekerjaan majikan saya. Bapak Ibu, sikap dan karakter pola pikir kucing ini kita temukan di jemaat. Yang orientasi hidupnya tidak lain tidak bukan. Datang ke gereja. Mau ikut terlibat dalam melayani. Tidak lain tidak bukan. Hanya supaya dapat untung terus. Tidak mau diproses dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Tapi anjing selalu berpikir. Apa yang bisa saya lakukan? Yang terbaik untuk majikan saya. Artinya kita harus menjadi orang Kristen. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Kita harus menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana kita tetap efektif, bagaimana kita tetap maksimal, bagaimana kita menjadi saluran berkat. Maka untuk itulah Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, doa dan harapan saya semakin kita banyak memahami firman Tuhan dari proses pembelajaran ini. Saya berharap dan saya berdoa supaya Bapak Ibu dapat menjadi saluran berkat. Membagikan kembali apa yang dipelajari, apa yang didapatkan melalui proses pembelajaran ini. Jadi, pembelajaran ini jangan hanya berhenti di kita. Tapi pembelajaran ini harus, saya katakan tadi, menumbuhkan kualitas, kuantitas kehidupan jemaat orang-orang kita. Saya pun juga punya target yang sama untuk Bapak Ibu. Saya akan berusaha untuk mengajar, melakukan yang terbaik, menolong Bapak Ibu. Karena saya rindu saya menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu.
Dan saya berharap juga Bapak Ibu harus jadi saluran berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan dalam konteks meminta sesuatu kepada Tuhan? Kita ambil contohnya misalkan dari Matius pasal 7 Bapak Ibu ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya Yesus menyuruh kita untuk meminta. Sehingga dalam doa kucing seringkali hanya terdengar, Tuhan tolong lindungi aku. Jauhkan aku dari berbagai mara bahaya, berkati usahaku, berkati hidupku, berkati rumah tanggaku, bisnisku, pekerjaanku, pelayananku. Pokoknya ujung-ujungnya semuanya ku. Atau ujung-ujungnya bicara tentang gue. Itulah pola pikir dan sifat daripada anjing. Yang saya katakan tadi ini juga menggambarkan pola pikir kehidupan orang Kristen di zaman ini. Dia melayani Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia berdoa tidak lain tidak bukan hanya untuk memuaskan keinginannya. Ya, tidak salah Bapak Ibu. Di sisi-sisi lain kita meminta supaya Tuhan jagai kita, pelihara kita, sertai kita, berkati kita. Tidak salah. Tetapi jangan hanya sampai berhenti di situ. Karena kalau hanya sampai di situ saja konsep dan pemahaman kita dalam berdoa, baca firman, dan juga dalam melayani, berarti belum lengkap pelayanan kita, kasih kita, seperti yang Tuhan kehendaki. Belum. Jadi kita harus beralih ke dalam pola pikir, sifat, karakter, dan motivasi seperti yang dimiliki oleh anjing tadi. Artinya apa? Kalau kita minta diberkati oleh Tuhan, kita juga harus siap menjadi saluran berkat. Saya sering katakan begini, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang menjadi sumber berkat. Tapi semua manusia di dunia ini, termasuk orang kaya sekaya apapun, dia tidak akan pernah menjadi sumber berkat. Tapi dia hanyalah saluran berkat. Kita ambil contoh yang lebih gampang. Seorang presiden, dia bukan sumber berkat. Dia hanya saluran berkat. Buktinya apa? Presiden itu pun hidup dari pajak kita kan Bapak Ibu. Artinya apa? Presiden itu hidup bukan dari produk yang dia buat, bukan. Tapi dari pajak kita masyarakat kan. Maka wajar seorang presiden harus juga menyalurkan kembali apa yang didapatkan itu kepada masyarakat. Nah, itu salah satu contoh posisi yang paling tertinggi ya di negeri ini. Presiden aja tidak bisa menjadi sumber berkat, saluran aja. Maka dalam konteks ini sebenarnya Tuhan itu harus tetap menjadi sumber berkat. Kita itu hanyalah sebagai saluran berkat. Maka dalam pemahaman sebagai saluran berkat, kita tidak boleh kikir. Kita tidak boleh pelit. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam pelayanan, Tuhan menuntun saya tidak hanya mendoakan orang itu, tidak hanya membimbing, membina, dan mengajar orang itu, tapi Tuhan suruh saya, toh, kamu juga harus dari saluran berkat dalam bentuk yang lain. Apa misalkan? Untuk mereka tidak punya uang, saya harus juga bisa lakukan itu. Waktu mereka tidak punya pakaian, saya harus juga bisa mereka kasih pakaian. Bapak Ibu kita harus sampai ke sana ya. Dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani itu. Dan jemaat itu harus kita ajar. Supaya fokus orientasi tujuan hidupnya itu jangan hanya tentang gue gitu. Kalau kita sudah mengajar mereka pada orientasi berpikir dan sifat seperti anjing tadi Bapak Ibu. Kita sebagai gembala, ringan beban tanggung jawab kita. Karena jemaat itu dewasa mereka. Kita mau usah teriak-teriak, misalkan kita butuh untuk apa? Memenuhi kebutuhan gereja. Ya. Karena jemaat itu sudah dewasa. Dia berpikir saya harus dari saluran berkat. Maka
Mereka secara proaktif akan mengatakan apa? Pak Pendeta, saya bantu untuk prasarana ya di gereja kita ini ya. Nah, itu masuk dalam kategori pola pikir sifat karakter seperti anjing. Apa yang bisa dilakukan? Kan gitu. Nah, kita harus mendiri jemaat kita sampai ke arah sana. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, dalam pelayanan saya, minim saya menjanjikan saya kasih honor hanya karena sebatas WL dan singles. Enggak ada itu. Enggak ada. Karena sudah saya ajarin mereka. Engkau melayani itu bukan untuk supaya saya untung. Bukan untuk saya. Tapi engkau melayani itu untuk menyenangkan hati Tuhanmu, saya bilang. Itu konsepnya selalu saya ajar. Maka kalau mereka saya kasih jadwal pelayanan, senangnya setengah mati. Walaupun saya katakan tadi, mereka harus kasih persembahan juga. Kasih waktu, tenaga, dan pikiran kan Bapak Ibu tadi. Jadi kita harus membentuk jemaat kita ke arah sana gitu. Ya. Karena kenapa? Ada janji Tuhan yang pasti memberkati mereka waktu mereka setia menjadi saluran berkat. Teman-teman kan katakan apa yang kita tabur akan kita tuh. Nah, hal yang lain misalkan dalam konteks melihat keberhasilan hubungannya dengan pertumbuhan jemaat di gereja. Ya. Coaching akan melihat keberhasilan di dalam gereja di mana dia menggembalakan itu hanya dari berapa besar bangunan gerejanya, berapa banyak jemaatnya, berapa persembahannya. Itu aja cara berpikir. Kucing. Artinya begini Bapak Ibu. Ada juga model dan contoh hamba Tuhan memiliki pola pikir seperti ini. Karena gedungnya sudah permanen, AC dan lengkap dan sebagainya, dianggap ini sudah sukses di mata Tuhan. Padahal jiwanya cuma dia dan istri dan anak-anaknya. Artinya kan ini kan pelayanan yang gagal. Ya. Ini dari mana lagi ukurannya? Besarnya persembahan yang masuk setiap minggu. Dia anggap, wah ini sudah pasti sukses. Ini konsep pemahaman cara berpikir daripada kucing. Yang sebenarnya harus kita hindari Bapak Ibu. Harus kita hindari. Karena saya kira kalau kita mengacu kepada Matius pasal 28, amanat agung ya Bapak Ibu ya. Pergi jadikan semua bangsa murid. Kalau kita lihat ke sana sebenarnya peran dan fungsi gereja harus mengarah ke sana dia. Semakin lebih banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus. Jadi artinya apa? Bukan gedung gereja yang makin permanen maka sudah selesai sudah pelayanan. Bukan itu. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri juga Bapak Ibu. Bangunan gerejanya begitu megah. Saya nggak usah sebut nama gerejanya. Tapi waktu saya pernah ikut ibadah di tempat itu Bapak Ibu. Saya lihat jemaat-jemaat itu mengalami kekeringan secara rohani. Bahkan gereja itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kendaraan. Lengkap loh Bapak Ibu. Tapi sebenarnya gereja itu sudah tidak lagi melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Matius pasal 28. Kalau ditanya persembahannya, Bapak Ibu mereka ibadah dalam satu minggu. Kalau satu kali ibadah mereka itu setiap minggu mereka ibadah 4 kali. Bahkan saya dengar nih dari pengerjanya bilang begini, Pak Tony, kalau di gereja kami itu jadi hamba Tuhan enak banget. Kata dia. Saya bilang kenapa? Gini Pak Tony, pendeta kami itu kan dapat gaji bulanan dari gereja, oke. Wajar dong saya bilang. Tapi setiap kali dia khotbah masih dapat PK juga. Itu di luar gaji bulanan katanya. Dan di luar itu juga dia masih dapat tunjangan A, B, C.
Di luar itu juga, dia masih dapat lagi nanti dari jemaat pribadi-pribadi. Kebetulan dia ini pengerja senior di gereja ini. Nah, Pak Pendeta ini keliru memahami keberhasilan gereja hanya dari hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu ini kita harus jaga hati dan pikiran kita ya, supaya jangan sampai orientasi motivasi kita di dalam pelayanan itu hanya mengukur dari besarnya gedung gereja kita, ya, lengkapnya segala fasilitas, persembahannya banyak, tetapi jemaatnya makin cenderung berkurang. Itu harus kita hindari. Nah, Bapak Ibu tidak salah kita melihat gedung gereja yang makin bertambah besar, persembahan yang juga semakin bertambah besar, ya, tapi tidak lengkap. Pelayanan kita tidak sempurna, pelayanan kita itu kalau hanya sebatas di situ orientasi mulai kita melayani. Tapi harus dilihat Bapak Ibu, dengan semakin besarnya gedung gereja yang kita punya, banyaknya persembahan dan juga banyaknya jemaat. Pertanyaan kritis kita kira-kira begini. Bagaimana pertobatan mereka? Sudahkah sungguh-sungguh mereka semuanya bertobat kepada Kristus? Kenyataannya Bapak Ibu, banyaknya orang yang datang ibadah setiap minggu belum tentu mereka itu sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Dan itu yang menjadi penyebab sehingga kalau kita lihat hari-hari ini, semakin subur tingkat kemurtatan di antara orang-orang Kristen. Berarti artinya apa? Kehadiran dia ke gereja setiap minggu yang sudah puluhan tahun tidak langsung otomatis sudah menobatkan dia kepada Kristus. Lalu kalau kita lihat lagi tentang bicara masalah perubahan karakter sifat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan tidak serta-merta juga. Mereka yang datang ribuan orang ibadah tiap minggu. Perubahannya, pertumbuhannya,